Ya, untuk mengulas derby Manchester lebih jauh telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, jurnalis tabloid bola, Bung Sabto Hari Rajasa. Halo, selamat siang, Bung. Siang, Bal. Ini bagaimana, ini sepertinya sangat menarik ini, derby Manchester antara Manchester United dan juga Manchester City. Apakah ini ada menjadi tanda bahwa Manchester ini, derby Manchester baik itu City maupun United itu akan menguasai Liga Inggris pada tahun ini atau musim ini? Saya rasa ini parameter awal ya. Kalau kita bicara United dan juga City, memang di musim ini mereka dijagokan untuk menjadi juara Premier League bersama dengan Chelsea tentunya, dan ada beberapa klub lagi seperti Arsenal dan juga Liverpool. Cuman kalau kita lihat materi pemain yang berada di kedua tim, ditambah dua pelatih yang ada di sini, tentunya memang dua tim ini yang paling dijagokan, dan derby Manchester ini akan mengukur sejauh mana kedua tim ini memang layak menyandang label terbaik dan calon juara Liga Inggris tersebut. Ya, seperti kita ketahui bahwa Manchester United dan juga Manchester City di sini sepertinya berimbang mereka. Dan bagaimana, apakah kans dari Manchester United akan jauh lebih baik di pertandingan kali ini atau bagaimana? Ataukah Manchester City justru akan mengambil alih? Ya, kalau kita lihat dari 5 pertemuan terakhir memang berimbang ya. City menang 2 kali, United menang 2 kali, dan 1 pertandingan seri. Kalau kita lihat ke belakang, ke seluruh pertandingan dari 171 pertandingan sebelumnya, memang United jauh lebih unggul dengan 70-an pertandingan melawan 30-an pertandingan. Tetapi kalau kita kerucutkan ke era City di mana mereka baru dipegang oleh, tadi seperti kita lihat, oleh Abu Dhabi Group, mereka dipegang sejak 2009, jaraknya nggak terlalu jauh, Iqbal. Jadi hanya 7 kemenangan untuk Manchester United dan 5 kemenangan untuk City. Kan berarti sebetulnya mereka sangat berimbang gitu ketika kekuatannya dengan sisi finansialnya sudah sama antara City dan juga United. Jadi kalau dari dua tim ini betul-betul sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Banyak yang mengatakan bahwa partai ini memang layak menjadi skor imbang karena memang kedua tim mempunyai perimbangan yang sangat ketat. Tapi seperti kita ketahui banyak pemain yang dijagokan selama ini, itu banyak yang tidak bisa mengikuti ajang di musim ini. Itu bagaimana? Apakah akan lebih seru atau justru akan tidak seru begitu? Ya, pasti arahnya ke Kun Aguero ya. Kalau kita bicara Kun Aguero, tentunya dengan 142 gol yang sudah dia sumbangkan kepada Manchester City, tentunya dia striker terbaik dan juga ancaman terbesar bagi United. Tetapi kalau Mourinho sendiri mengatakan bahwa dengan tidak adanya Aguero justru kami lebih sulit. Manchester United lebih sulit karena lebih sulit untuk membaca permainan apa yang akan diturunkan oleh Pep Guardiola. Kalau mereka tahu yang akan tampil Aguero, tentunya mereka kan tahu bagaimana menjaga dia, bagaimana gaya bermain biasanya Aguero. Tetapi ketika tidak ada Aguero, Guardiola punya begitu banyak alternatif. Dia bisa memainkan David Silva di depan sebagai false nine, lalu Sterling pun pernah dimainkan sebagai false nine. Inacho juga. Nah, ini Inacho kalau memang kita melihat striker utama atau bomber utama, striker murni, memang Iheanacho adalah striker yang memang paling layak untuk menggantikan Aguero di lini depan. Selama ini ya. Oke, baik. Kalau gitu mereka Iheanacho ini memang sangat menarik ya, mungkin bisa mengimbangi dari kekuatan Ibrahimovic sendiri. Dan tapi kalau misalnya kita bicara dari pemain di lini tengah sendiri, di sini perbandingan antara Ibrahimovic, ini ada Pogba dan juga Fernandinho. Ini bagaimana kekuatan mereka? Apakah perbandingannya jauh lebih baik dari Pogba sendiri dengan pengalamannya yang luar biasa, dan juga Fernandinho juga yang tidak kalah dibandingkan dari Pogba itu sendiri? Kalau kita lihat mereka sebagai gelandang bertahan, tentunya Fernandinho lebih unggul ya. Kalau kita tahu dia memang posisi aslinya adalah seorang gelandang bertahan. Jadi memang bagaimana dia bisa mengatur ritme, bagaimana dia bisa menyaring serangan-serangan yang datang ke lini belakang Manchester City adalah keunggulan yang lebih dimiliki oleh Fernandinho. Sementara Pogba sekarang di United memainkan posisi yang agak sedikit berbeda dengan apa yang dia lakukan di Juventus. Dia biasa mempunyai freedom untuk berkelana kemana-mana kalau dia tampil di Juventus. Tetapi ketika main di United, dia agak sedikit ke belakang seperti di timnas Prancis, menjadi seorang gelandang bertahan. Dan tampil berduet bersama Fellaini agak sedikit memperkokoh memang lini tengah dari Manchester United yang selama ini kita tahu agak sedikit longgar ketika mereka mendapatkan serangan balik. Maksudnya Pogba agak membuat mereka lebih solid. Nah, ini yang paling menarik ini. Ini ada pemain belakang yang dua-duanya adalah pemain baru ini di klub masing-masing. Dan apakah dari kedua ini mana yang lebih unggul kalau menurut Sabto sendiri? Ya, kalau Stones tentunya memiliki jam terbang yang besar di Premier League.
Dia sudah lama tampil bersama Everton, lalu dibeli oleh Manchester City dengan harga begitu menjulang. Sementara Bailey baru datang dari Villarreal, Liga Spanyol, yang notabene sedikit berbeda gaya mainnya dengan Premier League. Cuma kalau kita lihat peer to peer dengan statistik yang dimiliki oleh kedua tim, Bailey lebih unggul dari bola atas, dari clearance, dari cegatan atau intercept. Dia lebih unggul dibanding Stones. Mungkin hanya sisi blok yang mengunggulkan Stones. Cuma kalau dijadikan sebuah kerangka solid di lini pertahanan, peran Bailey saya rasa lebih baik ketimbang John Stones. Oke, menarik sekali. Dan ini kita sekarang ke formasi. Bicara masalah formasi itu sendiri. Ini apakah kalau dari Manchester United sendiri, ini apakah sudah formasi yang cukup baik gitu yang dilakukan oleh Mourinho begitu? Ya, memang formasi 4-2-3-1 yang selama ini dimainkan oleh Mourinho ya bersama Manchester United. Tadi kita singgung ada Pogba di sini dan juga Fellaini sebagai dua gelandang bertahan. Yang kalau di awal musim kemarin mungkin orang mengatakan yang harus main di sini Schneiderlin dan juga Michael Carrick. Tetapi justru Fellaini yang biasa di era Louis van Gaal, dia lebih sering dimainkan di posisi tengah sini, tetapi ketika main bersama Mourinho dia justru apik dalam menjaga sisi kedalaman dari Manchester United. Ditambah lagi Pogba yang tadi kita singgung, dia juga begitu bagus dalam menjaga pergerakan rekan-rekannya dari sisi tengah sehingga bisa menguasai lini tengah. Nah, yang agak menarik adalah posisi Martial. Banyak yang mengatakan bahwa lebih cocok dimainkan di situ adalah Marcus Rashford, dan Gary Neville juga mengatakan bahwa Rashford lebih tajam, lebih banyak bisa memberikan kontribusi dan bisa memberikan gol. Tetapi kalau berapa pertandingan di bawah Van Gaal, ketika Rashford dimainkan di sisi kiri ataupun pernah juga dimainkan di sisi kanan sini, kontribusinya sama sekali tidak optimal. Begitu buruk dia tampil sebagai seorang pemain sayap. Jadi memang inilah komposisi terbaik kalau kita melihat dengan Valencia yang bisa memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti yang begitu bagus, dan Shaw juga dengan kecepatannya di sini bisa memberikan umpan ke sini. Jadi ini memang komposisi terbaik yang bisa diturunkan oleh Jose Mourinho. Berarti sekali lagi Valencia ini sendiri memang sudah sangat tepat posisinya di bek sebelah kanan ini. Iya, dia seperti reborn ya. 2 gol Ibra di 2 pertandingan lahir dari umpan dari Valencia. Jadi memang dia tahu betul bagaimana untuk bisa memanfaatkan umpan lambung yang datang ke kotak penalti, dan Valencia juga tahu betul kapan Ibra akan berada di dalam kotak penalti. Jadi memang ini kombinasi yang tercipta dalam 3 pertandingan awal, tapi begitu matang, begitu bisa optimal untuk menghasilkan gol-gol. Berarti ini sangat menarik sekali dan memang udah posisinya formasi yang sangat tepat begitu ya. Iya. Berarti kita beralih dulu ke Manchester City. Nah, ini adalah formasi dari Manchester City. Nah, ini apakah ideal juga ini untuk di pertandingan di musim kali ini? Ya, 4-1-4-1 memang formasi yang sering dimainkan oleh Pep Guardiola ya di partai ini. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya Koralov lebih sering di kiri dan Sagna yang tampil di sebelah kanan ya. Ini apa strategi? Kenapa mesti ada pertukaran di tempat itu? Enggak, Sagna memang lebih sering menyisir sisi kanan ya, dibandingkan kalau Koralov memang dia memain di sisi kiri, dan di sini juga Nolito juga perannya lebih sering tampil sebagai pemain sisi kiri dengan terobosan-terobosan yang dilakukan di situ. Sementara De Bruyne lebih apik tampil di sebelah kanan. Ya, mungkin akan seperti ini. Dan di era Pep, para pemain memang tampil begitu rapat dengan high defense line ya bisa kita katakan. Jadi mereka melakukan pressing yang tinggi sehingga tidak membuat nyaman para pemain yang ada di pemain lawan ya. Ketika mereka mencoba masuk, saringan tidak dilakukan lagi oleh lini tengah, tetapi dari pemain depan pun sudah bisa melakukan saringan dulu dari bola yang akan datang, sehingga mereka lebih cepat merebut bola, mereka lebih cepat melakukan transisi untuk melakukan sebuah serangan balik. Dan dengan kecepatan pemain-pemain ini ya, sama seperti tadi yang kita bicara di United, mereka juga punya kecenderungan untuk melakukan penetrasi langsung dari samping, atau mereka bisa masuk dari byline dan memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Nah, ini untuk Fernandinho, ini sebenarnya dia kan menggantikan Toure. Ini apakah peran dia sangat baik di posisi tengah seperti ini? Ya, kalau kita bicara gelandang bertahan, memang Fernandinho saya rasa
Torre pun dibanding Fernando pun saya rasa lebih bagus Fernando gitu ya kalau posisinya gelandang bertahan. Yaya Torre punya permainan baik karena dia bisa maju ke depan, dia bisa masuk langsung secara frontal ke kotak penalti dan melakukan tembakan-tembakan dari luar dan sangat sering menghasilkan gol. Ini memang disukai oleh Liga Inggris. Jadi mereka mempotret seorang Yaya Torre sebagai gelandang yang lengkap karena selain posisi gelandang bertahan dia bisa mencetak banyak gol. Tetapi kalau kita bicara betul-betul gelandang bertahan, Fernandinho jelas pemain yang paling bagus di posisi ini, seperti juga Busquets di Barcelona yang diciptakan oleh Pep Guardiola sehingga dia tidak banyak membuat gol, tetapi dia memegang peran penting dalam kontribusi bola, distribusi bola ke seluruh sektor permainan. Berarti formasinya sendiri bagaimana menurut Antara 4-1-4-1 atau 4-3-3 seperti yang biasa dimainkan oleh Sterling dan juga Guardiola ya. Dia sering bermain dengan formasi 4-3-3 juga bisa. Seperti ini juga formasi seperti ini juga bisa dimainkan. Jadi memang tergantung bagaimana Guardiola menginginkan pasukannya. Di Barcelona pun seperti dulu 4-3-3 tetapi mereka kerap bermain dengan 4-2-3-1 ketika para pemainnya mundur, 4-3-3 juga. Jadi memang di atas kertas 4-1-4-1 atau 4-3-3. Nah, untuk kiper sendiri ini ada Bravo untuk saat ini. Dia otomatis sudah membuang Johar begitu bisa dikatakan. Ini bagaimana kiprah dari Bravo ini sendiri? Ya, Bravo atau Caballero ya sebenarnya dua-duanya betul-betul mendepak Johar dari sini. Kalau kita lihat gaya mainnya memang baik Caballero ataupun Bravo memiliki keahlian dalam lagi-lagi memberikan distribusi kepada pemain-pemain di sini dan dari posisi pun dia biasa tampil di sini gitu, sudah tidak lagi menjadi kiper ortodoks di belakang, tetapi dia bisa melakukan umpan-umpan pendek yang memulai sebuah permainan, membangun sebuah serangan. Ini yang memang disukai oleh Pep Guardiola dari kiper-kipernya. Di Bayern Munchen dia punya Manuel Neuer, lalu sebelumnya di Barcelona dia punya Victor Valdes yang orang mengatakan banyak blunder, tapi dia bisa membangun serangan dan ketika mendapatkan bola ke belakang dari rekan-rekannya, dia dengan tenang bisa menguasai. Kalau Bravo dibandingkan Caballero, Bravo sama sekali belum pernah merasakan atmosfer Liga Inggris. Agak sedikit riskan juga untuk memainkan Bravo. Cuman kalau kita lihat jam terbang dia bersama timnas Chile yang begitu bagus. Lalu ada beberapa contoh juga ketika kiper baru datang lalu dimainkan di sebuah partai besar seperti Diego Lopez bermain bersama Madrid di El Clasico langsung di partai pertamanya tapi bisa tampil bagus. Ada beberapa contoh yang bisa memungkinkan Bravo untuk menjadi starter. Nah, ini kalau misalnya tadi Anda sudah menjelaskan tentang formasi yang cukup menarik di sini, bagaimana dengan skor yang Anda perkirakan nanti? Akan berapa ini? Berapa? Ya, saya rasa partainya sangat ketat ya. Saya rasa dengan adanya Mourinho di Manchester United, dengan status mereka sebagai tuan rumah, dengan kelebihan mereka, pemain-pemain tinggi mereka yang bisa hadir di dalam kotak penalti, tidak hanya Ibra ya, mereka punya Pogba, punya Fellaini dengan umpan-umpan crossing di depan kotak penalti. Saya memegang kemenangan bagi United dengan skor tipis mungkin 1-0. Oke, kita lihat nanti malam ya bagaimana hasilnya. Baik, terima kasih Bu Sabto atas informasinya.